Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Saat ini saya berada di akses masuk gerbang tol Kukusan 3. Tepatnya di sini ada Bung Deris, di mana saya sedang menerbangkan drone dan beliau terpisah ya untuk mengambil rekaman kondisi terkini di area Kukusan tepatnya ya. Dan kita akan melihat dari dekat. Kalau mungkin di video sebelumnya sudah ada video drone, karena sampai dengan hari Jumat uji laik fungsi ini masih dilakukan. Mari kita lihat lebih dekat kira-kira seperti apa sih pekerjaan-pekerjaan atau mungkin kegiatan dari uji laik fungsinya. Saya tidak berani menjelaskan, artinya karena memang di luar kapasitas saya dan saya tidak memiliki ilmu yang sesuai terkait dengan kondisi di lapangan, artinya apa yang sedang diujinya seperti apa, hasilnya bagaimana, itu tidak saya bahas. Tapi saya akan mungkin memperlihatkan bahwa kondisinya di sini banyak sekali pihak-pihak yang memang sudah ditunjuk dan sudah disampaikan langsung oleh Pak Dekstia pada saat wawancara saya dengan beliau ya dari Deputi Pimpro. Dan di sini memang banyak sekali para petugas dan juga mungkin pihak-pihak yang sudah disampaikan itu langsung terjun ke lapangan ya. Jadi di sini ada pihak-pihak dari BUJT, ada dari PPK, ada dari kementerian, ada dari dinas apa kemarin itu saya sampaikan ya, Dinas Perhubungan Darat ya betul. Ada juga dari Korlantasnya juga ada ya, ada Korlantas, ada Dishub juga, semua jadi hadir ya. Dan pengecekannya tuh coba kita saksikan ya. Jadi semuanya itu dicek, jadi baik dari konstruksi rigid, dari lampu penerangan jalan, terus juga guardrail ya, terus juga ada marka-marka jalan, semuanya itu dilakukan proses pengecekan. Nah, kalau yang kita saksikan sekarang itu dimana saat ini sedang berhenti, yaitu ada pengecekan di titik-titik tertentu untuk lokasi dari rigid ya. Dan ini benar-benar loh, ini yang melakukan proses pengecekan itu benar-benar jalan kaki ya, dari titik 0 sampai ke dengan Krukut ya. Dan kegiatannya makanya saya sampaikan ini juga sampai di hari Jumat ya. Kalau visitnya mungkin sampai dengan hari Kamis, dan hari Jumatnya mungkin ada kegiatan yang pembahasan ya, mungkin ya pembahasan terkait dengan temuan-temuannya kah atau seperti apa. Tapi yang jelas seperti yang kita saksikan inilah kalau kita melihat dari dekat proses dari kegiatan yang namanya uji laik fungsi. Nah gitu ya. Nah, ini ada beberapa temuan-temuan atau mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Temuan itu tidak mesti harus rusak, tapi bisa jadi sifatnya pertanyaan-pertanyaan, dan juga mungkin nanti dijelaskan oleh kontraktor pelaksana selaku yang mengerjakan konstruksi dari tol Cinere Jagorawi seksi 3A. Ya, jadi seperti inilah kurang lebih kalau kita pantau dari dekat atau kita lihat dari dekat situasi terkini dari uji laik fungsi. Nah, visit itu dilakukan seperti yang saya sampaikan bahwa dilakukan pada hari Rabu dan Kamis, sedangkan seharusnya Kamis itu adalah kegiatan visit terakhir yang dilakukan oleh banyak pihak. Jadi di sini nih bukan cuman tim ini doang ya. Ada banyak banget nih timnya nih. Jadi ini kebetulan seperti yang saya sampaikan bahwa saya dengan tim saya satu lagi nih Bung Deris itu memisah karena ada banyak sekali tim yang bergerak, sehingga agar bisa mengambil beberapa rekamannya gitu ya, atau beberapa hal yang mungkin dilakukan, maka kami memecah. Tim saya satu lagi Bung Deris untuk mengambil dari dekat, dari darat, sedangkan saya mengambil dari udara. Nah, ini untuk mengetahui ya. Nah, inilah progresnya atau mungkin kegiatannya, hal-hal yang ditanyakan seputar ini. Kalau yang ini kebetulan sekali lagi seputar rigid, konstruksi rigid dari jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3A. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh pihak-pihak terkait dan nanti langsung dijawab oleh kontraktor pelaksana. Nah, kalau kita melihat dari kilometernya, ini kan kilometer 40 dan di Desari itu kilometer 38. Berarti kurang lebih sekitar 2 kilometeran ya, kurang lebih ya. 2 kilometeran. Dan memang uji laik fungsinya tidak panjang gitu ya, mungkin seperti ruas-ruas tol lainnya. Ya, mudah-mudahan aja dengan kondisi yang seperti ini kita saksikan ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, nah ada pengecekan juga nih, ada alatnya nih. Ini alat untuk mengukur apa itu ya, semacam hasil marka jalan tuh ada alat ukurnya ya, ada standar
standarisasinya gitu. Jadi ada nilai yang nantinya akan menjadi tolak ukur seberapa paskah atau seberapa cocok gitu maksudnya ya warna dari pemasangan marka jalan ini. Karena jadi marka jalan itu tidak sembarangan. Jadi ada nilai pantulnya gitu ya kalau tidak salah ya. Ada nilai pantul dan juga itu nanti diukur. Nah, ini ada crane juga nih. Ada mobile crane. Nah, ini membantu seperti yang saya sampaikan pada video short ya. Jadi saya selain mungkin menjelaskan video-video panjang, saya juga akan tampilkan atau akan terangkan sedikit saja. Nah, ini kenapa ada kegiatan di mobile crane ini. Nah, ini kalau yang ini yang dilakukan adalah sedang pengecekan juga tuh, ada alatnya tuh seperti alat tembak gitu ya. Nah, itu ditembakkan ke warna biru yang di bawah, ke warna biru yang di atas. Nah, itu ada nilai ukurnya. Nanti warna tersebut kira-kira memantulkan cahayanya bisa berapa gitu. Nah, kalau memang sudah cocok maka sudah aman, berarti bisa dilanjutkan gitu. Kalau misalkan ada yang di bawah standar atau di bawah nilai standar mereka gitu ya, maka nanti diminta untuk mengganti warnanya dengan warna yang sesuai gitu. Jadi semuanya bahkan dilihat ya. Jadi tadi ada marka dan juga saya sudah jelaskan tadi di marka di petunjuk jalan tersebut sudah ditutup ya karena emang ke ruas 3B-nya. Mungkin bagi yang baru penonton baru ya, baru yang menemukan channel ini, di FM ini channel itu kami menampilkan semuanya dari Cijago 3A dan Cijago 3B semuanya lengkap. Jadi semua hal terkait dengan progres bisa disaksikan di video FMLI Channel. Jadi kenapa Cijago 3B belum selesai pun sudah diterangkan di video yang sudah ditayangkan di FMLI Channel. Jadi saya tidak akan terlalu banyak mengulang, tapi yang jelas Cijago 3B memang belum selesai dan masih dalam proses percepatan pembebasan lahan. Nah, ini adalah bagian dari median ya, median tengah jalan juga termasuk yang tidak luput dari koreksi ataupun pengecekan gitu ya. Nah, ini juga kita saksikan di sini ada dari pihak-pihak yang sudah disampaikan oleh Pak Dextia. Nah, ini adalah sambungan ya, di mana ada jembatan dari proteksi pipa gas ya, pertemuan dengan rigid ya, struktur rigid. Nah, ini kalau sobat keluarga semua kemarin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Nah, ini semua juga pasti yang seperti saya sampaikan, ini uji layak fungsi ini bukan sekedar ini ya, tapi semuanya diperhatikan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan ini di kilometer 39. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa di keluar Kukusan itu 40 dan di Desari itu kilometer 38, maka artinya kurang lebih ya 2 kilometeran ya. Pasnya saya kurang hafal, tapi yang jelas 2 kilometeran. Nah, ini juga yang termasuk yang sedang dikoreksi atau yang sedang diuji atau yang sedang dipantau adalah berkaitan dengan saluran air. Jadi saluran air pun tidak luput dari hal-hal yang diperiksa atau dilakukan nanti yang namanya pengecekan. Nah, apakah misalkan saluran air tersebut sudah layak atau misalkan seperti apa, apakah harus ada yang diperbaiki atau bagaimana, itu semuanya nanti ada hitungannya gitu ya. Nah, kalau saya tidak akan menceritakan tentang apa saja temuannya, kan itu adalah sifatnya lebih ke privacy dari hasil-hasil tugasnya tim terkait ya. Tapi nanti saya akan segera menyampaikan bahwa apa sih kira-kira hasil dari ULF ini, apakah memang bisa disampaikan atau sudah bisa dioperasikan atau bisa difungsionalkan, nanti akan saya sampaikan segera. Untuk itulah saya selalu mengingatkan kepada sobat keluarga semua, bagi yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan FMLI Channel, saya sarankan untuk menekan tombol subscribe dan juga untuk menekan tombol lonceng, karena begitu saya dapatkan informasi terkait dengan hasil uji layak fungsi ini, apakah perbaikan-perbaikannya seperti apa, apakah perlu ada waktu perbaikan sedikit atau bagaimana lengkapnya gitu ya. Pokoknya nanti langsung saya informasikan untuk sobat keluarga semua, karena memang tol Cijago 3A ini adalah harapan Presiden langsung. Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan agar JOR 2 ini segera selesai dan bisa mengurai kemacetan yang ada di JOR 1 dan tol Jagorawi ya. Baik, mungkin ini informasinya sudah saya sampaikan. Jadi memang semuanya jalan kaki ya. Jadi benar-benar dicek itu detail by detail ya, detail by detail. Jadi bukan cuman naik mobil terus berhenti di mana, enggak. Jadi jalan kaki dari titik 0 sampai ketemu dengan simpang susun Krukut. Apa aja yang kurang, apa aja yang perlu ditanyakan atau yang perlu dikoreksi, perlu dilakukan pengecekan, semua dilakukan detail by detail. Jadi sekali lagi mari kita doakan semoga berjalan lancar, karena sampai hari ini hari Kamis pun masih dilakukan proses visit dari uji layak fungsi.
Termasuk ya, tidak hanya tol Cijago 3A, juga termasuk tol Depok Antasari seperti yang terlihat pada rute perjalanan, karena memang ini adalah ada 4 ram di Simpang Susun Krukut, 2 ram dikerjakan oleh Cijago dan 2 ram dikerjakan oleh tol Depok Antasari. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tulisan di kolom komentar, tapi yang tidak berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan ya. Tapi kalau memang ada hal-hal di luar itu atau yang mungkin memang belum bisa jelas dipahami, maka jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.